Kenalkan, nama saya Yohanes Wawor. Saya adalah guru matematika sekaligus diberikan kepercayaan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Satap Wirdi Aga. Kesempatan ini saya akan menjelaskan rupiah, di mana kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan atau mengedukasi bagaimana peranan dan fungsi rupiah bagi kita, bagi kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu rupiah itu apa? Mata uang negara Indonesia. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan bahwa rupiah tidak hanya mata uang, tetapi rupiah adalah sesuatu yang sangat penting karena rupiah merupakan identitas dan simbol kedaulatan bangsa. Karena kita harus mencintai rupiah, kita harus bangga dengan rupiah, dan kita harus paham apa itu rupiah. Jadi cinta, bangga, dan paham. Nah, oke. Cinta rupiah merupakan perwujudan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah. Jadi kita harus mengenal bahwa uang rupiah di dalamnya terdapat gambar pahlawan, terdapat nominal, terdapat seni budaya, dan terdapat pemandangan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus memperlakukan rupiah secara tepat dan menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Nah, 3 cara kita harus mencintai rupiah, yaitu dengan pertama mengenali rupiah. Jadi kita harus mengenali rupiah dengan cara apa adik-adik? Dengan cara pertama dilihat. Coba, siapa yang ada uang? Silakan dibuka. Nah, pertama kita harus melihat bahwa uang 100.000 dan 50.000 itu ada garis anyaman. Coba adik-adik lihat. Dan 20.000 sampai 1.000 itu juga ada garis anyaman, tetapi hanya dapat dilihat samar-samar pada pandangan tertentu. Sedangkan mata uang 100.000 dan 50.000 itu ada anyaman berbentuk batik kawung Jawa. Nah, kedua, ketika kita melihat ada logo BI. Apa itu BI? Bank Indonesia. Nah, jadi uang ketika ada logo BI, berarti itu uang bisa dikatakan asli. Kemudian diraba. Nah, ketika kita meraba, kemudian uang tersebut terasa kasar. Coba adik-adik raba. Kasar, adik-adik? Coba raba pada gambar pahlawan. Kasar pada gambar Garuda. Nah, setiap cetakan dia akan terasa kasar. Juga pada samping-samping. Garis yang saling berpasangan. Kemudian ketiga di terawang. Coba adik-adik terawang. Di tempat yang ada cahaya. Ada logo yang keluar. Apa yang keluar di situ adik-adik? Logo pahlawan dan nominalnya. Berarti uang tersebut dikatakan asli. Jadi 3 cara untuk membedakan uang asli dan palsu. Bahwa uang palsu itu ketika kita melihat, merabanya dan diterawang. Nah, oke. Selanjutnya, mengenal rupiah. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak dikenal maka tidak disayang. Nah, ketika kita mencintai rupiah, jadi kita harus mengenal rupiah bahwa diatur di Undang-Undang Dasar 1945, pada Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Nanti akan dibagikan undang-undang tersebut. Kemudian tips merawat uang. Jika kita cinta dengan uang tersebut, kita tidak hanya mampu membedakan uang tersebut asli atau palsu, tetapi kita harus mampu merawat. Merawat dengan kata lain, kita harus apa? Yang pertama, menjaga kerapian uang rupiah. Jadi ketika kita menyimpan uang di dalam dompet maupun di kantong, kita tidak boleh melipat uang tersebut atau meremas, mengoyakkan sampai uang tersebut kusut. Tidak boleh ya adik-adik. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan uang rupiah. Kita harus menjaga, tidak boleh membuat uang tersebut kotor. Berarti tidak boleh, apa boleh dicoret-coret? Boleh?
Tidak ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga keutuhan rupiah. Berarti kita tidak boleh membolongi atau merobek uang tersebut. Tidak boleh adik-adik, apalagi di hektar, itu tidak boleh. Jadi kita harus merawat uang tersebut jika kita mencintai rupiah. Nah, kemudian kita harus menjaga dari peredaran uang palsu. Jadi ketika adik-adik melihat uang palsu, adik-adik tidak boleh mengedarkannya lagi, tetapi harus tahan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, kemudian selain kita mencintai rupiah, kita harus bangga terhadap rupiah kita, adik-adik. Nah, bangga akan rupiah, pertama karena rupiah sebagai simbol kedaulatan. Mengapa sebagai simbol kedaulatan, adik-adik? Nah, kita lihat di mana pada jauh sebelum NKRI merdeka, setiap wilayah memiliki mata uang masing-masing. Coba adik lihat di sini. Ternyata dulu jauh sebelum itu ada kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia, ada kerajaan Majapahit, Hindu, Sriwijaya kan, yang dulu kerajaan-kerajaan Hindu tuh itu adik-adik. Ternyata mereka memakai nilai mata uang yang berbeda-beda. Nah, makanya itu fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan. Kemudian yang kedua, fungsi rupiah sebagai pemersatu bangsa, karena dengan rupiah dari Sabang sampai Merauke itu nilai mata uang menjadi sama. Nah, kedua itu sebagai pemersatu bangsa, dan ketiga sebagai alat pembayaran yang sah. Ada di sini yang berbelanja pakai dolar? Tidak kan? Jadi di Indonesia rupiah adalah merupakan suatu pembayaran mata uang yang sah. Kalau pada zaman dulu kita berbelanja pakai apa? Sistem barter kan? Tukar barang dengan yang lain dengan barang yang lain. Nah, karena ada rupiah, kita bayar yang sah yang berlaku di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kedua itu bangga. Sekarang kita masuk pada paham menggunakan rupiah. Jadi, nah, bagaimana kita memahami rupiah tersebut? Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama itu bertransaksi. Bertransaksi itu apa? Menjual dan membeli. Jadi kita harus bertransaksi. Nah, adik-adik tahu sekarang macam-macam transaksi. Pakai uang kertas, uang kartal, uang elektronik, contohnya apa? Tidak ada yang punya dana. Tidak, ShopeePay, jadi uang kertas itu uang kertas yang diperhatikan sekarang. Kemudian uang elektronik itu ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain. Itu namanya uang elektronik. Kemudian ketiga, kita bisa bertransaksi dengan kartu ATM. Dan Bapak ini kan. Kemudian keempat, kita bisa menggunakan QRIS. Siapa pernah lihat QRIS? Yang baru itu pernah lihat? Jadi pas bayar, kita hanya scan, kemudian uangnya masuk. Oke, jadi itu adalah paham terhadap bertransaksi. Kemudian kita harus paham mengenai berbelanja. Jadi kita harus berbelanja sesuai kebutuhan. Kita tidak bisa berbelanja secara berlebihan, karena akan terjadi inflasi karena permintaan yang banyak dan stok sedikit. Kemudian kita harus berbelanja produk-produk dalam negeri. Jadi produk dalam negeri kita juga kalah ya adik-adik. Jadi kita harus berbelanja dalam negeri agar ekonomi kita stabil. Jadi kalau ada produk-produk luar yang impor, adik-adik harus lebih memilih berbelanja produk luar negeri. Oke, itu adalah paham berbelanja. Dan ketiga berhemat. Di sini adik-adik sering lalu. Nah, itu bagus ya, karena paham rupiah yang bisa berhemat itu adalah sangat baik, karena suatu hari nanti kita akan memakainya sesuai dengan. Kemudian kita harus berinvestasi. Selain menabung, kita harus berinvestasi agar ekonomi kita bertumbuh. Dan terakhir yaitu kebutuhan buat ekonomi. Nah, ini adik-adik yang Bapak jelaskan tadi, uang kartal elektronik dan sebagainya, berbelanja sesuai kebutuhan, kemudian harus berhemat. Nah, oke adik-adik,
edukasi hari ini ada dua words, yaitu cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia, bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa, bangga rupiah sama dengan berusaha mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara, cinta, bangga, paham rupiah untuk Indonesia dimulai dari kita. Oke, adik-adik, materi hari ini sudah selesai. Semuanya paham kan? Cinta. Ya. Oke, adik-adik. Dilihat, diraba, diterawang,